Yap, untuk keadaan mesin ini masih bagus, grisnya masih bawaan pabrik juga. Bagian dalamnya grisnya warnanya pink. Langsung saja kita lepaskan di bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, untuk kali ini kita akan bongkar sekaligus merakit dari rel AJ King. Nah, sebelumnya kita belum pernah membongkar overhead dari rel AJ King. Nah, kali ini kita mendapatkan AJ King Wahoo 1966W. Untuk rel ini tidak terdapat masalah, dragnya masih bagus. Kita cek ini masih keadaan mati. Kita posisikan ke high ya. Untuk putaran juga masih belum berat. Kita cek di bagian piring-piringnya. Knob tension kita cek dulu. Ini posisi udah paling kencang ya. Sekarang kita kendorkan. Oke, untuk posisi knob tension naik tadi, ini posisi high-nya masih bisa diputar handle-nya. Nah, kita posisikan kembali, naikkan. Ya, drag washer masih normal. Langsung aja kita mulai ke pembongkarannya. Nah, untuk pembongkaran kita mulai lepaskan bagian ini dulu, knob tensionnya atau tensionernya. Usahakan saat melepas bagian knob tensionernya ini, posisi dari levernya ini pada di posisi low, jadi posisi pucuk sini. Nah, seperti ini. Langsung aja kita lepaskan. Ya, seperti ini ya. Nah, di bagian dalam dari connection ada bear. Ini bearnya kita lepaskan. Lalu ada clicker kecil sekali ini. Nah, untuk melepasnya ini ada perangkat di bagian sini. Nah, ini semisal kalau bearnya bisa dilepas, biarkan saja seperti ini. Oke, nanti kita cuci ya. Lanjut kita lepaskan levernya. Di sini bagian dalamnya ada gear untuk clickernya ini. Nah, bagian dalam untuk dari clickernya. Bagian bawahnya ini. Ya, ini terkunci, jadi sudah paten ya, jadi satu dengan bagian bawah ini. Ini nggak usah dilepas, nanti kita cuci aja. Lanjut, baru bisa kita lepaskan baut pengunci bodi dulu. Untuk bagian handle nanti kita lepas pada saat bodi ini sudah kita lepaskan. Di sini baut ada 1, 2, 3 ya. Yap, untuk keadaan mesin ini masih bagus, grisnya masih bawaan pabrik juga. Bagian dalamnya grisnya warnanya pink. Langsung saja kita lepaskan di bagian sini clicker untuk bagian levernya tadi. Kita lepaskan, cek dulu ini udah aman. Di sini ada 2 baut, ini berfungsi sebagai penutup untuk per ini. Untuk bagian sini nggak usah dilepas ya, karena kalau misal kita putar bautnya, dia bakal bagian atas ini ikut muter juga. Ini kita cuci aja di bagian sini. Kita bongkar di bagian yang penting, jadi seperti bagian piring, kemudian gear. Untuk bagian sini nggak usah dibongkar karena di sini cuma sebagai penahannya aja ya. Di sini nggak ada semacam pirnya.
Langsung aja kita lanjut ke bagian handle, baru bisa kita bongkar. Bongkar handle sambil taruh seperti ini supaya dapat lebih mudah melepas bagian handlenya. Oke, untuk rel AJ King ini dia masih sudah menggunakan sistem one way ya, tidak bisa mundur. Langsung kita bongkar di bagian murnya. Pertama, sebelum kita paskan ini harus dicek benar-benar ukuran dari murnya, jangan sampai kebesaran atau kekecilan. Nah, untuk rel ini menggunakan kunci 10 ya, 10 ya. Oke, sudah. Lepaskan handlenya. Agak nyangkut ini. Sini ada ring transparan ini, posisinya nanti di bagian bawah dari murnya. Yap, untuk bagian handle sudah. Di bagian ini knob nggak usah dibongkar ya, karena di bagian sini sudah patah seperti ini. Jadi biarkan saja seperti ini. Nanti kita berikan oil dari sini. Lanjut, kita lepaskan dulu main gearnya. Seperti ini keadaan dari main gear. Gearnya masih bagus ya, belum ada bagian yang cacat sedikit pun. Kemudian di bagian asnya sudah kelihatan ada air yang menempel di bagian as tengahnya ya, jadi pada saat kita tempelkan tisu dia langsung menyerap. Ya, terus dulu kita bongkar di bagian piring-piringnya. Di sini ada piring untuk main gear yang atas, dan di bagian atas piringnya terdapat ring. Dan ringnya ada 2. Setelah ring, piring diambil. Nah, ini karena piringnya agak nyangkut, kita lepaskan piring yang bawah dulu. Untuk melepas bagian atas ini harus kita lepaskan nanti aja. Kita lepaskan piring yang bagian pinion gear. Ya, setelah itu kita bisa lepaskan piring untuk drive gearnya ini. Yep. Di bagian one way, untuk posisi one way jangan lupa ini yang bagian putihnya ini menghadap ke atas. Ini asnya. Piring yang bawah, piring yang atas. Untuk posisi ini dilihat ada bagian yang membentuk segi 6 ini, dan ada yang bagian membentuk lingkaran. Untuk yang bentuk lingkaran itu di bagian bawah, jadi di bagian sini, dan untuk yang bentuk segi 6 menghadap ke atas. Untuk bagian main gear sudah, bearingnya sudah. Lanjut ke bagian spool. Untuk bagian spool kita langsung ambil aja spoolnya seperti ini. Dan kita ini ke dulu senarnya ini sebelum kita bongkar-bongkar, karena semisal terkena bensin ini PE ya, harus hati-hati pada saat pencuciannya nanti. Yap, sekarang kita bongkar dulu dengan cara menaruh bagian asing ini di bawah. Nah, seperti ini. Kita lepaskan dari yang paling atas, yaitu main gear atau pinion gearnya. Diurutkan dari yang paling atas ini pinion gear, kemudian truk washer yang atas, dan ada bearing di bagian bawah diambil. Ini juga sama ya, bearingnya juga agak nyangkut.
Untuk bagian sini nanti kita lepaskannya nanti aja bersatu cucian. Oke, cuma ini ya di bagian atas. Lanjut sekarang pirnya. Di bagian atas dari pir ini terdapat bushing, itu menghadap ke atas, ini bagian payungnya. Baru kemudian pirnya, lalu ada bearing. Setelah bearing kita balik ke atas, bongkar di bagian asnya. Nah ini ya, suaranya agak kasar itu berasal dari bearing yang ini. Kita cek dulu, kalau semisal bearingnya sudah goyang berarti tidak bisa kita pakai lagi. Nah, kita cek dulu. Yup, ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena di bagian asnya sudah goyang, sudah kocak. Nih, pada kita tekan ini juga sudah mulai bunyi agak kasar. Nah ini tadi ya yang bikin suara dari relnya ini agak kasar pada saat dragnya high atau drag mati. Nanti akan kita lakukan penggantian bearingnya. Kemudian kita lepaskan bushing yang bawah ya, posisinya ini menghadap ke atas, ini berfungsi untuk ring sebagai ring untuk bearingnya. Kemudian ring teflon, oh bukan, ini ring besi. Yap, di bagian atas sudah. Ini nggak usah dipaksa dilepas karena ini sudah patan ini ya, biarkan saja seperti ini. Lanjut kita buka di bagian drag washernya, carbon tag-nya. Cari dulu ujung dari kawatnya ini. Untuk ujung, nah ini terletaknya di bagian sini. Jadi sebelum kita lepaskan, kita cari ujung dari kawatnya ini. Jadi jangan bongkar, jangan dilepas dari tengah-tengah, karena kalau misal dilepas dari tengah nanti bakal mencuat keluar. Carbon tag ya. Oke, ini juga dilepas kawatnya. Kita cek dulu ujung dari kawatnya ini ada di mana. Oke, ujungnya di sini. Jadi kalau semisal sudah dekat ujungnya, bisa kita pakai yang lebih dekat lagi, yang itu di sini. Nah, supaya pada saat melepasan lebih aman. Diurutkan. Yap, gitu. Paskan ini. Oke. Bagian spool sudah. Bagian bawah sini biarkan saja seperti ini, bagian glitternya. Nanti kita oleskan dengan grease di bagian sini bawahnya ini. Oke, untuk mesin sudah, spool sudah, di bagian knopnya juga sudah. Langsung aja ke pencucian. Oke, setelah semua dicuci dan diberikan oil, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan, kita mulai dari perakitan spool dulu. Di bagian carbon tag ini kita berikan grease. Ya, oke, untuk grease sudah diberikan. Sekarang kita berikan grease di bagian dudukan bawahnya ini. Untuk grease-nya merata aja, dan di bagian gigi klikernya. Ya, oke, saya di bagian grease. Langsung kita rakit di bagian carbon tag-nya, pasangkan. Dan dipasangkan kawat penguncinya. Untuk kawat pengunci usahakan ujung ini ada di bagian antara bagian ini ya, keempat bagian lubang ini harus ada di bagian tengah-tengahnya, di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Jadi dua ujung ini letaknya di sini, bisa di sini ataupun di bagian atas ini. Kalau kita pasangkan, yep, ini ya. Balik. Sekarang kita pasang bagian gear clickernya. Sebelum gear pasang,
Berikan grease dudukan untuk piring bagian bawahnya. Nah, baru bisa kita berikan, kita pasangkan piring. Nah, pasangan ini dan dikunci. Ini juga sama, ujung ini harus ada di bagian tengah-tengahnya ini, di sini. Pemasangan dari sini dulu, memutar, tahan, dan dikunci. Ya, lanjut, asnya dipasang. Untuk pemasangan as di sini ada urutannya, ada ring ini dulu. Yang pertama, kemudian ring kedua, lalu bushing. Di sini ada bagian yang atas bawah beda, ini lebih kecil dan ini lebih besar. Langsung kita berikan grease di bagian dudukan untuk bearing yang atas. Sama juga ya, bagian bawah tadi dioleskan cara memutar. Pasangkan bearingnya. Lanjut, setelah bearing terpasang, bear spring dimasukkan. Kemudian bushing tengahnya ini menghadap ke yang diameter besar, ini di bawah sini, dorong kayak gini. Setelah itu pasangkan bearing ke bagian penahan karboteknya atas bagian drag washernya. Pasang ke sini, masukkan. Ya, setelah masuk bisa kita pasangkan gear pinionnya. Untuk gear pinion kita berikan grease secara memutar. Ya, masukkan ke bagian bawahnya ini. Misalkan ini rapat, kita putar-putar kayak gini, boleh tahan. Ya, ini ya posisinya rapat. Setelah rapat dipasang, bisa langsung kita masukkan ke dudukannya. Sip, dipasangkan. As ini harus diam, berarti nggak boleh gerak, nggak boleh muter. Yang boleh muterin cuma di bagian ini, as tengahnya nih, bearing dan spoolnya. Setelah itu bisa lanjut kita rakit di bagian mesin. Untuk perakitan mesin, kita rakit dulu ini di bagian one way-nya. Ini kita lepaskan ya. Di sini ada dua bagian yang berbeda, atas sama bawah. Untuk yang bawah ini kayak gini, ini yang atas melingkar. Nah, untuk posisi melingkar ini juga kita lihat pemasangan dari one way. Di sini besiknya bolak-balik beda. Dan di sini ada semacam garis yang melingkar yang di bawah ini. Kemudian ada bagian yang agak masuk ke dalam. Ini di sini. Ya, kita balik. Ini udah rata langsung bawah sini ya. Nah, ini bawah. Di sini posisinya kayak gini. Untuk pemasangan ya dari atas gini ya, yang melingkar yang ada angka 2 nya ini, itu masukkan kayak gini dulu. Saya bunyi klik ya, bunyi klik kayak gitu ya. Sekarang pasangkan stick-sticknya. Nah, untuk memasang stick, cara pasangannya masukkan seperti ini dulu. Setelah masuk seperti itu, sticknya bisa kita dorong. Dan yang kedua juga sama, masukkan kemudian dorong. Yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima.
Setelah bagian sticknya patah semua, kita taruh dulu. Sekarang kita grease di bagian bodi dalamnya. Yap. Jadi berikan garis seperti ini, bisa langsung kita pasangkan bearing yang di bagian pinion gear dulu, yang paling besar. Nah, kemudian terdapat bushing ini tadi belum kita beritahu kalau ada bushingnya, karena ini bushingnya, posisi bushing ini terpasang di bagian tengah bearing seperti ini. Sini ya bushingnya tadi. Kemudian kita langsung pasangkan one way. Untuk pemasangan one way ini di bawah kayak gini, pasangkan ini dulu, masukkan, kemudian kita pasangkan asnya. Untuk as ini bolak-balik beda, posisi yang atas yang ada lekukan ke dalam dan yang bawah itu rata, tidak ada dudukan ya, dudukannya ada di atas ini, yaitu saat diputar kelihatan ya. Pasangkan langsung. Untuk pemasangannya ini kalau dari sini ini mbak tuh mengarah ke bawah, jadi yang melingkar ini dia menghadap ke bawah. Bearing masukkan, yap. Oke, setelah dipasangkan bearing, langsung kita grease di bagian drive gearnya. Untuk body grease drive gear ini harus agak banyak, ini karena overhead ya, termasuk kelas berat. Yang bagian bawah juga sama, kita tutupin lagi dengan grease, pasangkan langsung. Nah, ini sebelum dipasangkan kita cek dulu di bagian bearing atas. Ini harus kita pasangkan dulu bearingnya, karena ini ngepres sekali di bagian bearing dudukannya. Oke, udah pas, langsung kita dorong pelan-pelan. Cek dulu apakah ada bagian yang miring. Ya. Untuk posisi ini rata ya, kayak gini rata. Langsung dipasangkan main gearnya. Setelah main gear terpasang, kita balik lagi, pasangkan ring yang tebal dan yang tipis. Langsung kita grease lagi. Dan bisa kita pasangkan handle-nya. Ya, untuk pasang handle langsung pasangkan seperti ini. Dan di sini ada ring untuk dudukan dari murnya, masukkan ringnya. Kemudian pasangkan mur penguncinya. Sekarang posisikan ya murnya sambil posisi ini udah kelihatan ke bagian lubang penguncinya seperti ini. Setelah dibagikan grease seperti ini, langsung kita pasangkan bagian bawahnya. Langsung kita cek putaran terlebih dahulu. Yep. Untuk putaran aman.
kita kunci. Yap, oke, langsung kita rakit di bagian knob tensionnya. Pertama di bagian paling bawah ada ini, kita berikan grease di bagian bawahnya ya, dan langsung dipasangkan. Misalkan ini posisi low, paling bawah sini, lalu kita pasangkan. Nah, pasangkan gear clickernya. Saya pasangkan gear clickernya. Lanjut kita grease di bagian dudukan untuk knob tension sekaligus dudukan untuk pair dari ya knobnya ini ya. Nah, sebelum dipasangkan knobnya, di sini ada pengunci untuk pair clicker dari knobnya. Di sini kita berikan grease dulu sebelum kita pasangkan. Pasangkan pairnya dulu. Setelah dipasangkan pairnya, bisa kita tarik sedikit ini untuk memasangkan bagian clickernya. Yep, langsung dipasangkan. Langsung kita kunci, cek dulu di sini ada ulir baut ya, salah satunya ini. Sekarang pasangkan baut pengunci dari clickernya. Ya, setelah baut pengunci clicker terpasang, langsung kita pasangkan setelah bagian knob kita rakit, langsung kita pasangkan pair springnya. Oke, langsung aja kita pasangkan ke bagian mesinnya.
Ini dia perawatan sekaligus penggantian bearing di bagian spool, sekaligus kita cek putarnya, udah diregis juga. Di bagian on off nya juga masih aman, atau low high dari drag washer masih aman. Bearing sudah diganti ya. Ini ya pembongkaran sekaligus pemakitan dari Ajiking Wahoo 1966W. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.